Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di channel Hans Barber, channel yang membahas seputar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share teman-teman, agar channel ini berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video terbarunya dari kita teman-teman. Nah, kita langsung saja gaskan ke videonya teman-teman. Video kali ini kita akan mencukur rambut yang viral TikTok 2023, anjay, yaitu cukuran burst fade teman-teman. Jadi cukuran burst fade ini seperti kayak mulet tapi bukan mulet, seperti kayak mohawk tetapi bukan mohawk teman-teman. Oleh karena itu, bagaimana cara mengeksekusinya? Tonton videonya terus, jangan di skip sampai selesai teman-teman, agar kita benar-benar belajar mendapatkan intisari di video ini teman-teman. Di awal kita sudah menggunakan guard nomor 2 teman-teman, dengan tuasnya itu kita close. Dengan burst fade ini adalah cukurannya yang bagian samping itu tinggi teman-teman, jadi langsung kita tinggikan tadi. Setelah itu kita buat pola atau guideline menggunakan trimmer ini teman-teman. Nah, seperti itu caranya. Cara pembuatan di trimmernya itu agak dibulatkan teman-teman, jadi setengah lingkaran seperti itu, dari bagian jambang ke bagian belakang telinga teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Setelah itu langkah selanjutnya ini kita menggunakan tuas atau guard nomor 1 teman-teman. Dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu teman-teman. Terlihat kita open, kita potong bagian bawah sedikit dari guard nomor 2 tadi teman-teman. Jadi langkah-langkahnya, setelah kita guard nomor 2, habis itu kita trimmer, kita buat pola guideline-nya. Setelah itu untuk membuat gradasi halusnya itu pertama-tama kita memakai guard nomor 1 dengan tuasnya itu open teman-teman. Kita open terlebih dahulu. Nah, untuk bagian bawahnya sedikit terlihat teman-teman, tuasnya sudah saya close kan. Untuk bagian bawahnya sedikit itu kita close teman-teman. Tujuannya supaya nanti berurutan di antara yang paling atas ke bawah itu makin tipis teman-teman. Jadi kan paling atas tadi 2, terus 1 open, terus 1 close, terus setengah, terus 0 clipper dan 0 trimmer teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, dan untuk langkah selanjutnya ini yang sudah saya jabarkan tadi teman-teman, yaitu menggunakan guard 0,5 teman-teman, atau sepatu 0,5. Kita potong di bagian yang masih terlihat bergaris itu teman-teman, jangan tinggi-tinggi. Pokoknya fokus saja di bagian yang masih bergaris itu teman-teman. Nah, itu kita gasak menggunakan guard 0,5 teman-teman, supaya guideline atau garis yang kita buat awal tadi itu lebih memudar teman-teman. Nah, terlihat teman-teman bahwasannya itu sudah mulai memudar. Setelah itu untuk menghilangkan lagi garisnya teman-teman, karena itu masih terlihat, yaitu menggunakan clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu kita close terlebih dahulu teman-teman. Jadi pas di garis yang masih terlihat itu kita langsung potong menggunakan clipper tanpa guard ini dengan tuasnya close. Dengan syarat teman-teman selalu diingat ini teman-teman, karena ini salah satu tips yaitu menggunakan ujung-ujung mata pisau saja teman-teman, agar dia tidak membuat guideline baru teman-teman. Jadi kemarin banyak banget yang komen, "Bang, gimana sih cara menghilangkan garis? Saya menggunakan clipper close tetapi kok nggak bisa, malah kebuat guideline baru." Nah, itu dia teman-teman masalahnya teman-teman. Di dalam menghilangkan garis itu memang kita harus memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman, ujung-ujungnya saja. Kenapa memakai ujung-ujung? Karena memang kalau kita memakai semua mata pisau, dia akan membuat guideline baru teman-teman, dan itu akan menyusahkan kita sehingga kita memulai dari awal lagi teman-teman. Seperti kita membuat guideline lagi itu nantinya teman-teman. Oleh karena itu tips dari saya, kita memakai clipper open atau clipper close tanpa guard itu hanya menggunakan ujung-ujung mata pisau saja teman-teman, di bagian garisnya itu teman-teman. Terlihat seperti di video teman-teman, saya hanya memakai ujung-ujung saja teman-teman. Nah, itu saya miring-miringkan supaya memang itu tidak terjadi teman-teman. Jadi saya memang harus meminimalisir kesalahan tersebut teman-teman, karena di langkah ini memang rawan sekali teman-teman. Setelah gradasinya halus, yaitu kita membuat line up-nya teman-teman atau garis tepinya, supaya cukuran kita terlihat lebih berbentuk dan lebih tajam dilihat teman-teman.
Dan ini untuk sebelah kanannya tekniknya sama teman-teman, kita memakai guard nomor 2 terlebih dahulu, yaitu kita buat polanya itu sampai di belakang telinga saja teman-teman. Kalau burst fade, kalau mulet dia di atas telinga teman-teman. Kalau burst fade dia di bawah, di belakang telinga sedikit, tetapi jangan sampai ke bawah banget. Seperti itulah, seperti yang di video terlihat kan bagaimana ini jaraknya. Setelah menggunakan guard nomor 2, yaitu kita menggunakan trimmer langsung teman-teman untuk membuat guideline-nya teman-teman, atau untuk membuat pola gradasinya. Jadi pertama-tama memang kita harus buat setengah lingkaran seperti itu teman-teman, agar memudahkan kita dalam pembuatan gradasinya, dan itu lebih memperjelas banget gradasi kita teman-teman, agar gradasi kita itu memang benar-benar terlihat teman-teman. Kalau kita hanya memakai clipper saja itu kurang terlihat teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya seperti yang sama tadi teman-teman, kita menggunakan guard nomor 1 dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu teman-teman, atau kita pundurkan terlebih dahulu. Untuk tuasnya kita potong bagian bawah dari guard nomor 2 tadi teman-teman. Setelah itu untuk bagian bawahnya lagi itu nanti tetap menggunakan guard nomor 1 teman-teman, dengan tuas kita close. Nah, terlihat di video teman-teman, itu tuasnya sudah saya close atau sudah saya majukan supaya dia nanti berurutan teman-teman. Dari atas itu 2, 1 open, 1 close, guard 0,5, terus clipper dan trimmer teman-teman. Jadi memang berurutan banget strukturnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum memiliki atau belum menemukan struktur cara mencukur kalian atau langkah-langkah tetap kalian teman-teman, kalian harus temukan teman-teman, atau kalian harus cari. Kalaupun kalian memang mau meniru atau melihat video ini untuk mempraktekannya di tempat cukur kalian, ya monggo sekali teman-teman, karena memang ini caranya teman-teman. Memang ini tempat saya menge-share, tempat kita belajar teman-teman. Setelah itu kita hilangkan garisnya teman-teman menggunakan clipper saja tanpa guard dengan tuas kita close. Kenapa saya mengganti clipper teman-teman? Karena clipper yang tadi itu sudah terlanjur panas teman-teman. Jadi di bagian blade-nya itu sudah panas karena dia memakai blade itu fade teman-teman. Kalau yang saya pakai ini dia memakai blade taper, jadi dia tidak gampang panas teman-teman. Tapi ketajamannya tidak jauh beda teman-teman dengan yang ini, karena memang saya membeli clipper yang di RPM-nya itu saya memilih tinggi teman-teman, supaya ketajamannya itu bertahan lebih lama teman-teman. Setelah kita close, kita open di bagian clippernya ini teman-teman, kita mainkan, kita memakai ujung-ujung mata pisau saja supaya meminimalisir kesalahan kita untuk membuat guideline baru teman-teman. Garis besarnya teman-teman, kita harus menggunakan ujung-ujung mata pisau supaya kita dapat menghilangkan garis dengan halus teman-teman. Jadi gradasinya itu lebih jos teman-teman. Setelah itu, setelah gradasinya selesai, kita membuat line up atau garis tepinya teman-teman. Garis tepi ini menurut saya memang lumayan penting teman-teman, karena itu mendukung hasil cukuran kita teman-teman. Jadi cukuran kita itu memang terlihat rapi. Jadi customer juga menilainya, dia itu cukurannya itu rapinya itu bertahan lebih lama teman-teman. Nah, kalau kita tidak memberikan guideline, memberikan line up atau garis tepinya, itu beda jauh sekali dengan yang diberikan teman-teman, beda jauh teman-teman. Dan untuk bagian belakang ini seperti yang saya bilang teman-teman. Jadi cukuran burst fade ini untuk bagian belakang dia lancip teman-teman. Jadi tanda kutipnya teman-teman, kita harus edukasi customer kita mau dilancipkan atau tidak. Kalaupun dia tidak, itu jangan dipaksa teman-teman. Jadi kita hanya memberi saran sebagaimana semestinya cukuran burst fade itu teman-teman. Untuk customer kali ini dia mau teman-teman untuk di bagian belakangnya itu dilancipkan, karena kenapa sih kita harus beri saran terlebih dahulu, harus kita tanya. Karena tidak semua orang mau untuk belakangnya itu dilancipkan teman-teman. Oleh karena itu memang kita sebagai tukang cukur menanyakan, harus memastikan dia ini cocok apa tidak dengan apa yang kita sarankan teman-teman. Sedikit kita tipiskan supaya dia tidak terlalu tebal bagian bawahnya.
Setelah itu di bagian line up-nya di garis tepinya ini saya perjelas menggunakan razor teman-teman. Jadi seperti itu, menggunakan razornya jangan terlalu ditekan teman-teman, karena nanti kalau terlalu ditekan itu akan membekas ke kulit customer kita teman-teman. Jadi pelan-pelan saja. Setelah itu kita sisir-sisir teman-teman, kita lihat mana sih yang belum rapi, mana yang belum rapi. Dia untuk bagian depannya atau atasnya tidak pengen dipotong sama sekali teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya memang seperti ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan tinggalkan saran dan komentarnya di kolom komentar. Ikuti terus di video selanjutnya teman-teman. Thank you sudah menonton.